Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi manusia yang lebih terbaik dunia dan akhirat. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita kembali sesuai dengan visi dan misi beliau, menjadikan manusia sebagai rahmatan lil alamin, menjadikan manusia yang selalu bermanfaat antara satu dengan yang lain, yang insya Allah kita akan menjadi manusia yang lebih bermartabat untuk menuju kehidupan dunia dan kekalnya tentunya di akhirat. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tengah beserta para Forkopimda yang hadir dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon beserta para tokoh-tokoh agama, para ustadz, para tengku, dan para jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah. Para pendengar RRI dimanapun berada yang semoga tetap setia untuk mengikuti program Masjid Agung Rahmat Takengon. Dalam kesempatan ini mungkin kami hanya dengan sesingkat-singkatnya, yang siogianya yang menyampaikan pada pagi ini adalah Bapak Tengku Haji Ramli. Karena beliau posisi keluar daerah, maka sedikit kami untuk mengisi tausiah pada pagi yang berbahagia ini. Muncul dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu bani adama khatta'un wa khairu khatta'ina tawabuna. Setiap anak Adam itu adalah berdosa, dan sebaik-baik dosa yang kita lakukan tidak lain adalah bertaubat. Ini tidak terlepas dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai bagi orang-orang yang bertaubat, dan Allah pula mencintai bagi orang-orang yang selalu membersihkan, mensucikan dirinya yang lebih baik. Jadi kalau kedua dalil ini kita implementasikan, kita praktekkan dalam sebuah kehidupan, insya Allah kita akan menjadi manusia khairun nas, anfa'uhum linnas. Yakin dan percayalah. Karena kebaikan manusia itu tidak bisa diukur dari kekayaan, dari harta, maupun daripada jabatan. Kalau kami analogikan, ada rokok yang sempurna namanya. Ada nama rokoknya Saliti atau 153. Ada juga nama rokok sebutannya Jisamsu atau 234. Kalau kita lihat dari segi harga, tentu yang paling bagus itu adalah sempurna. Bahkan yang paling miskin di situ adalah Saliti 153, karena itu harganya yang paling termurah. Bahkan di wasatahnya, di pertengahannya adalah Jisamsu, juga dijuluki dengan 234. Kalau orang menilai sekilas, tentu orang yang lebih baik merokok itu adalah sempurna. Bagi orang yang perokok, mohon maaf, sempurna yang kulitnya warna putih, tentu orang menunjukkan bahwa dia itu adalah bersih, hebat. Tapi kehebatannya itu hanya hukum dunia, hanya dinilai dari sisi dunianya. Saliti, orang menganggap dia itu adalah orang yang miskin, sudah perokok tetapi miskin. Tetapi julukannya bukan cukup dengan Saliti, sebutannya 153. Artinya, kalau satu rakaat itu tidak ada sholat farduin, 5 tidak ada sholat farduin, tapi minimal 3. Ingat, orang yang miskin ini menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah, walaupun hanya di waktu maghrib, 3 rakaat. Dibandingkan dengan Jisamsu, hebat dia dipandang dari sisi manusia, kehidupan dunianya, tetapi akhiratnya dia hanya mendapat malapetaka, laknat daripada Allah. Tapi ketika kita menjadi manusia orang yang pertengahan, katakanlah seperti Jisamsu,
dijuluki dengan 234. Ternyata Ji Samsu ini tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Tetapi dia dijuluki dengan dua nama. Ji Samsu nama sebutan hebatnya, tetapi dari segi angka adalah 234. Ternyata salat subuhnya dia tidak pernah tinggal secara berjamaah. 3 salat maghribnya dia tidak pernah dia tinggalkan. 4 salat isanya, salat zuhurnya, salat asarnya tidak pernah tinggal. Ternyata yang hebat itu adalah Ji Samsu atau 234. Inilah merupakan gambaran daripada sebuah kehidupan. Jadi ada diistilahkan kehidupan hari ini, kita kadang-kadang menilai hanya dari segi kedudukan maupun jabatannya. Sahabat Rasulullah Julhid menunjukkan kehebatan seseorang ataupun sahabat itu tidak dinilai daripada harta, pangkat maupun jabatannya, tetapi ada dari segi keikhlasan, ketulusannya di dalam berjuang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Begitu banyak itu para sahabat. Rasulullah Abdurrahman bin Auf rela dia mengorbankan, memberikan sumur sehingga dia berikan kepada kemaslahatan umat. Ali bin Abi Thalib bahkan dia sampai berani tidur di atas tempat tidur Rasulullah ketika Rasulullah dikepung oleh kafir Quraisy. Rela dia mati, itulah teman yang paling setia. Tapi kadang-kadang kita kehidupan ini ada teman setia tak kala kita punya jabatan, setia banget dia dengan kita, dekat banget dia dengan kita, silaturahimnya luar biasa. Ketika hilang jabatannya, hilang semuanya. Inilah manusia yang munafik, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadilah manusia yang terbaik sebagaimana yang diingatkan oleh salah satu pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat yang sebutan namanya adalah Ki Haji Anwar Jihad MPD. Yang pertama apa yang dia katakan? Ketiadaannya selalu yang kucari. Itulah manusia yang terbaik. Satu hari saja kita tidak jumpa, kita bertanya-tanya, kemana si Polan itu? Kemana si Polin itu? Itulah manusia yang terbaik. Yang kedua tidak lain adalah keberadaannya selalu diteladani. Dimanapun dia hadir, dimanapun dia berdomisili, selalu menjadi penuh dengan suri teladan terhadap umat. Itulah ciri manusia yang sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sangat dicintai antara sesama manusia. Kejauhannya selalu dirindui, tak kala dia jauh, kemana ya Bapak itu? Kapan ya pulangnya Bapak itu? Baik dengan suami kita, istri kita di rumah, sedikit istri kita merasa jauh kepada kita, selalu dia merasa khawatir. Ya di mana ya suamiku? Itulah ciri-ciri orang yang dicintai di antara sesama manusia. Dan yang keempat tidak lain adalah kematiannya ditangisi. Kalau ada orang yang seperti ini ketika dia meninggal dunia, siapapun dia, ini wajib kita tangisi. Tapi kalau tidak ada, ngapain kita tangisi? Ini yang aneh, tidak ada ciri-ciri yang tiga itu. Lantas kita berani kadang-kadang siapapun yang meninggal, baik orang tua kita maupun saudara kita, ada istilah bahasa bertanya, jeroh kamang kuning, jeroh keineng kuning, jeroh kusderen kuning. Kebaikan manusia itu hanya Allah yang maha tahu. Tidak ada satu sisi manusia pun yang mampu menjamin bahwa orang tua kita itu adalah orang yang terbaik. Sahabat kita itulah sahabat yang terbaik. Yang tahu kebaikan itu hanya Allah. Makanya lah dia utus malaikat rakib, atid. Itulah yang mencatat amal kebaikan maupun keburukan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau menurut pandangan kami, ketika ada bertanya orang yang meninggal dunia, menurut persepsi kami, itu seolah kita mengangkuhkan diri kita, menyombongkan diri kita. Jeroh kamang kuni, mungkin utangnya pegerteki, guna merini jeroh. Jeroh kamang kuni, mungkin beli si tariknya si kotek, guna merini jeroh. Maka kebaikan itu hanya Allah yang maha tahu. Karena ketika kita menilai baiknya seseorang itu, ternyata di sisi Allah dia yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebaikan pada hakikatnya hanya yang mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin sedikit sebagai santapan rohani di antara kita sesama manusia yang saling mengingatkan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini, dan insya Allah kita akan terus menjadi manusia yang lebih terbaik, menjadi jabatan-jabatan yang terbaik, menjadi kesempatan-kesempatan untuk mengemban kemaslahatan umat yang lebih terbaik. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan ucapan syukran ala maklumatin wa afwan ala khatiin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.